Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Wakemot. Waduh, ini kisahnya keren banget teman-teman. Dari Lebak, Banten, tentang seorang penggembala kerbau, seorang pemuda ya, penggembala kerbau yang bernama Anwar, yang mana dia memiliki dendam diiringi dengan ambisi untuk bisa mendapatkan hati dari kembang desa. Wow, di desa Cikuray di Lebak, Banten, yang mana pada akhirnya berakhir tragis. Wah, setragis apakah kisahnya? Oke, sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Perang pelet dan santet di desa Cikuray, Lebak, Banten. Desa Cikuray, Lebak, Banten. Pagi itu, sekitar pukul 5, desa Cikuray masih diselimuti kabut tebal. Di ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan, berdiri sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Di sanalah Anwar tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ayah Anwar sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Anwar adalah seorang pemuda berusia sekitar 23 tahunan, berkulit hitam karena setiap hari harus terpapar oleh sinar matahari. Wajahnya tidak tampan dan giginya agak tonggos. Hidup Anwar sangat sederhana. Kesehariannya, ia mengangon kerbau milik Pak Lurah. Pekerjaan ini sudah ia tekuni selama 7 tahun. Ya, semenjak ayahnya meninggal, ia tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya. Dia hanya menyelesaikan sekolah di tingkat sekolah dasar. Sejak saat itu, Anwar mencari uang secara serabutan. Kadang ia diminta membantu di perkebunan milik warga, kadang ia juga mencari pasir sungai bila ada yang memintanya. Uang yang dihasilkan memang tidak besar, tapi baginya sangat cukup untuk biaya hidup bersama ibunya. Anwar dikenal sebagai anak yang rajin, sering membantu warga yang membutuhkan, dan juga selalu hadir bila ada kegiatan gotong royong di desanya. Karena dikenal rajin dan juga merasa iba, akhirnya Pak Habib yang merupakan lurah desa Cikuray meminta Anwar untuk mengangon kerbaunya dengan upah 50.000 per hari. Namun Anwar nantinya juga mendapatkan bagian dari setiap kerbau yang melahirkan. Anwar mendapatkan hak seperempat dari anak kerbau tersebut. Pagi itu, Anwar turun dari tangga rumah panggungnya. Ia memakai celana pangsi hitam dan kaos oblong yang sudah bolong di beberapa bagian. Tugas pertamanya setiap pagi adalah menimba air di pancuran bambu yang terletak 50 meter dari rumahnya, lalu mengisi gentong di dapur untuk keperluan ibunya memasak. Setelah gentong penuh, Anwar masuk ke dapur. Ibunya sedang duduk di dekat tungku kayu merebus singkong untuk sarapan mereka. "War, hari ini kerbau Pak Lurah mau digembalakan ke arah mana?" tanya ibunya dengan suara lemah. "Ke padang rumput dekat pinggir hutan seberang, Mak. Di sana rumputnya lagi hijau dan banyak juga, Mak. Di Cakaryo, Mak, sudah mulai sedikit," jawab Anwar sambil meraih sepotong singkong rebus. "Oh, jangan terlalu sore ya pulangnya. Cuaca sekarang sering mendadak hujan," kata ibunya mengingatkan.
Anwar mengangguk, menyalami tangan ibunya yang keriput, lalu berjalan keluar dari rumahnya. Anwar berjalan menyusuri jalan kecil di pinggiran desa menuju kandang kerbau milik kepala desa yang berada di pinggiran hutan Cikareo. Setelah sampai, Anwar mulai membawa kerbau-kerbau itu menuju daerah Sabrang. Jaraknya cukup jauh dari kandangnya, namun Anwar harus membawanya ke sana agar kerbau-kerbaunya tidak kekurangan makan. Kerbau itu berjumlah 6 ekor, 5 punya Palura, dan satunya sudah hak milik Anwar. Pukul 10 siang, matahari mulai menyengat di padang rumput. Anwar duduk di bawah pohon nangka besar, mengawasi 6 ekor kerbau yang sedang makan. Di jalan setapak tak jauh dari sana, Neneng berjalan kaki membawa keranjang anyaman bambu kosong di punggungnya. Neneng adalah anak gadis Haji Sobari, orang paling kaya di desa Cikuray. Wajahnya cantik dan kulitnya bersih. Saat melewati jalanan yang agak menurun dan licin karena embun, Neneng tersandung akar pohon. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Keranjang di punggungnya terlepas dan menggelinding ke tanah lumpur. Anwar yang melihat hal itu segera berlari mendekat untuk menolong. "Neneng, tidak apa-apa. Ayo mari, saya bantu," kata Anwar sambil memungut keranjang bambu yang kotor tersebut. Neneng menoleh dengan wajah kesakitan. Namun begitu melihat Anwar yang memegang keranjangnya, ekspresi wajahnya berubah menjadi jijik, namun mencoba berusaha tetap sopan. Akan tetapi saat Anwar mengambil keranjang milik Neneng, Neneng langsung merebut keranjang itu dari tangan Anwar. "Aku nggak apa-apa. Udah, jangan pegang-pegang keranjang itu. Nanti keranjangku jadi bau," ucap Neneng pelan namun sangat menohok hati Anwar. Anwar terkejut. Kemudian dia mundur satu langkah. "Saya cuma mau bantu kamu, Neng," ucap Anwar. "Gak usah, aku bisa sendiri. Kamu urus aja kerbau-kerbau milik kamu itu," ucap Neneng dengan nada ketus. Tiba-tiba dari arah hutan muncul Ujang dan 2 temannya yang sedang mencari kayu bakar. Melihat Neneng duduk di tanah, mereka langsung datang menghampiri. "Ada apa, Neng? Si Anwar udah ganggu kamu?" tanya Ujang sambil menatap Anwar dengan pandangan mengancam. "Ini Jang, tadi akunya jatuh. Si Anwar tiba-tiba aja deketin terus megang-megang keranjang aku," adu Neneng sambil membersihkan bajunya dari tanah. "Oh, saya kira mah dia ganggu kamu. Udah sini, biar saya yang bantu," ucap Ujang sembari menghampiri Neneng. "Makasih ya Jang," jawab Neneng sedikit tersenyum. Melihat itu, Anwar berdiri kaku di tengah jalan setapak. Dadanya bergemuruh, menahan rasa malu dan amarah yang luar biasa. Dia hanya ingin membantu, namun perlakuan mereka membuat Anwar begitu sakit hati. Ia menatap tangan yang hitam. Rasa sakit hati kali ini sudah melewati batas kesabarannya. Setelah Neneng pergi, Ujang menghampiri Anwar. "Udah War, kamu mah jangan ngimpi buat dapetin si Neneng. Kamu sama dia tuh ibarat bumi sama langit. Coba kamu lihat tuh si Neneng. Cantik, anak orang kaya, dari keluarga terpandang. Lah kamu cuma tukang ngawon kerbau," ucap Ujang sambil melihat ke arah Neneng yang sedang berjalan menjauh. "Tapi saya emang gak ada niat apa-apa Jang. Tadi saya cuma mau bantu aja," jawab Anwar sambil menatap Ujang. "Udahlah War, niat kamu itu emang bantu. Tapi kan kamu lihat sendiri respon dia sama kamu kayak gimana," ucap Ujang. Anwar hanya menunduk. Hatinya terasa disayat. Niat baiknya tidak dianggap baik hanya karena ia miskin dan tidak rupawan. Setelahnya, Anwar pergi membawa kerbau-kerbau yang menjauh. Namun dalam pikirannya, sakit hati ini harus terbalaskan. Malam harinya, Anwar pergi ke rumah Ama Anik. Dia adalah saudara jauh dari almarhum ayahnya.
Ama Anik cukup terkenal di desa Cikuray. Beliau adalah salah satu tetua desa yang paling dihormati di wilayah itu. Rumahnya cukup besar, terletak di dekat balai desa. Banyak warga desa Cikuray maupun desa lainnya yang datang ke rumah Ama Anik setiap hari untuk meminta bantuan. Ada yang meminta obat herbal untuk penyakit fisik, meminta doa keselamatan untuk usaha, hingga meminta syariat penolak bala. Ama Anik dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan bijaksana. Setelah memastikan ibunya sudah tidur di kamar, Anwar keluar rumah diam-diam. Ia berjalan kaki selama setengah jam menuju rumah Ama Anik. Suasana rumah tetua desa itu sudah sepi ketika Anwar tiba pukul 9 malam. Anwar mengetuk pintu kayu rumah Ama Anik. Lalu seorang laki-laki membukakan pintu. Itu adalah Suma, anak dari Ama Anik. Suma langsung mempersilahkan Anwar masuk. Anwar duduk bersila di atas tikar berbahan plastik berwarna hijau di ruang tamu. Di tengahnya sudah ada gelas, termos, teko air minum, kopi dan gula di dalam toples. Kalau mau minum kopi, bikin sendiri aja, War. Saya panggilin Amak dulu, ucap Suma sembari pergi ke belakang untuk memanggil Ama Anik. Ah, iya Kang, biar nanti saya buat sendiri, ucap Anwar sambil melihat-lihat sekeliling. Wangi kayu gaharu tercium menenangkan, membuat rumah itu terasa nyaman. Ama Anik keluar dari arah belakang. Beliau memakai baju koko putih, sarung dan peci hitam. Jenggotnya yang mulai memutih tampak rapi. Anwar, ada keperluan apa malam-malam datang ke sini? Tanya Ama Anik dengan suara yang tenang dan berwibawa. Anwar menunduk. Ia merasa sungkan, namun tekadnya sudah bulat. Begini Ama, saya datang ke sini ingin meminta bantuan Ama, ucap Anwar sedikit gugup. Jangan gugup begitu Atwar. Coba ceritain, bantuan apa yang kamu mau dari Ama? Jawab Ama Anik. Ini Ama, saya kepingin Ama bersedia membantu saya untuk memelet Neneng, anak Haji Sobari, supaya dia suka sama saya. Ama Anik terdiam sejenak. Beliau menatap wajah Anwar yang tegang, lalu tersenyum tipis. Kenapa kamu tiba-tiba ingin memelet anaknya Haji Sobari? Ingat, pelet itu bukan perkara main-main, jawab Ama Anik. Anwar pun menceritakan semuanya yang terjadi tadi siang. Dia juga merasa malu karena sering menjadi bahan olok-olokan teman-temannya karena belum pernah punya pacar. Anwar berbicara dengan suara bergetar menahan tangis dan dendam. Setelah mendengar seluruh cerita Anwar, Ama Anik menghela nafas panjang. Beliau mengelus jenggotnya. Ama Anik melihat ada luka batin yang sangat dalam pada diri pemuda di hadapannya ini. Alih-alih mengabulkan permintaan Anwar untuk memelet Neneng, Ama Anik justru berubah pikiran. Anwar, kalau Ama yang menyatukan hati Neneng untuk kamu, itu tidak akan bertahan lama, karena energinya berasal dari luar diri kamu. Tapi jika kamu benar-benar ingin dihargai dan tidak direndahkan lagi oleh perempuan manapun, Ama tidak akan membantumu memeletnya, tapi Ama akan menurunkan salah satu ilmu pelet kepada kamu agar kamu bisa melakukannya sendiri, ucap Ama Anik. Anwar mendongak, matanya berbinar. Ilmu pelet Ama? Ama Anik mengangguk. Beliau menyebutkan beberapa nama ilmu pengasihan yang dikuasainya, mulai dari ilmu asihan sadulur, jaran goyang, hingga ilmu pelet tingkat tinggi yang jarang diturunkan kepada orang biasa. Dari semua ilmu yang Ama punya, ada satu yang paling cocok untuk membalas rasa sakit hati kamu. Namanya
ilmu leget pamungkas. Ah, kehebatan ilmu itu apa, Mak? Tanya Anwar penasaran. Leget itu artinya getah yang sangat lengket. Sekali ilmu ini dilepaskan kepada seorang perempuan, maka hatinya akan lengket sama kamu. Seperti burung yang terkena getah di ranting pohon, dia akan kehilangan kewarasannya, menuruti semua perkataanmu dan menyerahkan apa saja yang kamu minta. Tapi ingat, ilmu ini tidak ada pantangannya. Namun untuk mendapatkannya, kamu harus sungguh-sungguh, karena kalau sampai gagal, kamu yang bisa gila. Jelas sama Anik dengan nada suara yang tiba-tiba berubah serius dan tajam. Saya siap menerima semua syarat dan pantangannya, Ama. Saya tidak mau dihina lagi, jawab Anwar tanpa ragu sedikit pun. Ama Anik mengangguk pelan, menyetujui permintaan pemuda yang sudah dibutakan oleh rasa sakit hati tersebut. Baik, sekarang kamu dengar baik-baik. Amalan ini hanya Ama ucapkan satu kali, jadi kamu harus bisa dan hafal, karena Ama tidak akan mengulanginya lagi, ucap Ama Anik. Baik, Ama, saya siap, jawab Anwar. Asian aing leget pamungkas, apel ka jasad lengket ka hate, kunci dunia, kunci rasa, tunduk ka aing. Apa kamu bisa? Tanya Manik setelah mengucapkan mantra itu. Ya, bisa, Mak, jawab Anwar. Bagus. Sekarang Ama akan jelaskan apa yang harus kamu lakukan. Dengar baik-baik. Ama Anik di sini pun menjelaskan tentang apa yang harus Anwar lakukan, mulai dari tirakat, puasa, dan larangan-larangan selama melakukan tirakat. Keesokan harinya, Anwar mulai menjalankan tirakat yang sangat berat. Siang hari, ia berpuasa sambil tetap menggembala 6 ekor kerbau di bawah terik matahari desa Cikuray. Menahan lapar dan haus saat bekerja fisik membuat tubuh Anwar sangat letih. Saat azan maghrib berkumandang, ia pulang ke rumah panggungnya untuk berbuka bersama ibunya dengan menu seadanya. Namun, ujian sesungguhnya baru dimulai setelah azan Isya. Begitu waktu Isya lewat, Anwar langsung memasuki fase ngaluat atau puasa ngomong. Ia mengunci mulut rapat-rapat. Ketika ibunya mengajak mengobrol di ruang tengah, Anwar hanya diam dan memberikan isyarat tangan. Ibunya hanya bisa menghela nafas, mengira anak laki-lakinya itu masih sedang dalam keadaan tertekan. Tepat tengah malam, saat suasana ujung desa benar-benar sepi dan ibunya Anwar sudah tertidur lelap, Anwar duduk bersila di atas tikar pandan di dalam kamarnya yang gelap tanpa lampu minyak. Disinilah bagian tirakat yang paling menyiksa dimulai. Anwar harus merapal mantra leget pamungkas sebanyak 3000 balik di dalam hati. Dan seluruh rapalan itu harus selesai sebelum azan subuh berkumandang. Anwar memejamkan mata dan mulai fokus. Asian aing leget pamungkas, apel ke jasad lengket ke hati, kunci dunia kunci rasa, tunduk ke aing, ucap dalam hati. Dia menghitung setiap rapalan dengan cermat menggunakan ingatannya. Ketika hitungan mencapai angka 1000, keringat dingin mulai membanjiri dahi dan bajunya. Kerongkongannya terasa sangat kering, kaku dan perih karena menahan gerakan lidah agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Rasa kantuk yang luar biasa mulai menyerang kepalanya, tetapi Anwar terus bertahan demi keberhasilan ilmunya. Waktu terus berjalan cepat dan malam semakin larut. Memasuki hitungan ke 2800, langit di luar jendela kamarnya mulai berubah warna menjadi abu-abu kebiruan, tanda pagi akan tiba. Anwar mempercepat rapalan di dalam hatinya dengan sisa tenaga yang ada.
Tepat pada hitungan ke-3000, suara kepakan sayap ayam jantan terdengar dari bawah rumah panggung. Disusul suara azan subuh dari kejauhan. Anwar menghembuskan nafas panjang yang berat. Malam pertama berhasil. Proses melelahkan ini ia ulangi dengan disiplin yang sama selama 7 malam berturut-turut hingga tubuhnya menjadi sangat kurus dan matanya cekung. Fase tirakat 7 hari 7 malam akhirnya selesai pada subuh hari ke-8. Namun, sebelum bisa menggunakan ilmunya, Anwar harus melewati satu ujian awal lagi. Dia harus berjalan kaki dari ujung desa ke ujung desa lainnya sebanyak 7 kali bolak-balik. Syarat ujian ini sangat mutlak. Tidak boleh ada satu orang pun yang menegur atau menyapanya di jalan. Jika ada warga desa yang menyapa, meskipun hanya bertanya mau kemana, maka tirakat Anwar dianggap gagal total dan dia wajib mengulanginya dari hari pertama. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan tanah desa Cikuray. Anwar mulai melangkah dari batas luar ujung desa dekat rumah panggungnya. Ia berjalan dengan pandangan lurus menatap ke tanah, sengaja menghindari kontak mata dengan siapapun yang berpapasan dengannya. Pada putaran ketiga, suasana desa mulai ramai karena warga mulai keluar rumah untuk beraktivitas. Kang Cecep, seorang petani setempat, berjalan dari arah berlawanan membawa cangkul di pundaknya. Jantung Anwar berdegup kencang. Dia segera mempercepat langkah kakinya dan sedikit membuang muka ke arah samping. Kang Cecep lewat begitu saja tanpa menyapa karena mengira Anwar sedang terburu-buru. Pada putaran kelima, giliran Ujang yang terlihat sedang berdiri di depan warung kopi desa. Anwar menahan nafas, bersiap jika Ujang akan menegur atau menyapanya. Beruntung, Ujang saat itu sedang sibuk mengobrol, membelakangi jalan sehingga tidak menyadari kehadiran Anwar. Ya, Anwar berhasil menyelesaikan putaran ke-7 tepat ketika matahari mulai meninggi. Tidak ada satupun warga yang menegurnya. Ujian pertama lolos dengan selamat. Kini masuk ke syarat kedua. Anwar harus menguji ilmu tersebut pada wanita yang sudah beristri. Target yang dipilih Anwar adalah Aroh, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun yang merupakan tetangga dekat rumah panggungnya sendiri. Aroh memiliki wajah yang manis dan bentuk tubuh yang sintal. Suaminya, Kang Maman, sudah berbulan-bulan pergi merantau menjadi kuli bangunan di luar kota. Bahkan sudah 1 tahun ini Kang Maman bekerja di kota Makassar. Selama ini Aro terkenal sebagai tipe tetangga yang cuek. Setiap kali berpapasan dengan Anwar, ia tidak pernah menyapa meskipun Anwar mencoba ramah atau sekedar berbasa-basi. Aroh selalu menghindari kontak mata dengan laki-laki lain karena menjaga kepercayaan dari suaminya. Sore itu, Anwar melihat Aroh sedang menyapu daun-daun mangga kering di halaman samping rumahnya. Anwar berjalan pelan mendekati pagar tanaman bambu rumah Aroh. Ia berhenti sejenak, mengambil posisi di sudut yang agak terlindungi, lalu menatap lekat-lekat ke arah punggung Aroh. Anwar mulai merapal mantra Leget Pamungkas di dalam hati sebanyak 1 kali, lalu meniupkan nafasnya perlahan ke arah wanita itu. Aroh tiba-tiba menghentikan gerakan menyapunya. Tubuhnya berdiri tegak. Ia lalu menoleh ke arah pagar tanaman, dan begitu matanya bertemu dengan mata Anwar, pandangan Aroh langsung berubah drastis. Tatapan matanya berubah menjadi layu, bibirnya tersenyum, dan sikapnya mendadak berubah menjadi sangat genit. Anwar, baru pulang ngawon kerbau ya?
Kelihatannya capek sekali. Mau mampir buat minum dulu? Tanya Aroh dengan nada suara yang dibuat-buat manis sambil merapikan belahan rambutnya. Anwar hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Tidak usah teh, terima kasih. Saya mau langsung pulang aja. Jawab Anwar dingin, lalu berjalan terus menuju ke rumahnya. Anwar merasa senang karena dia tahu ilmunya telah bekerja dengan sempurna. Namun di dalam hati kecilnya, Anwar belum yakin 100% apakah tadi itu hanyalah sapaan biasa. Tetapi Anwar ingat dengan perkataan Ama Anik bahwa Anwar harus yakin dengan apa yang sudah dilakukan. Sejak sore itu, perilaku Aroh berubah 180 derajat. Setiap kali Aroh melihat Anwar melintas di depan rumahnya, ia selalu menyapa dengan ramah, memberikan perhatian yang berlebih, dan seringkali melirik genit dari balik jendela dapur. Perubahan sikap tetangganya ini membuat kesombongan Anwar semakin membumbung tinggi. 1 minggu kemudian, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, suasana di ujung desa sangat sepi, gelap dan dingin karena hujan gerimis baru saja reda. Anwar sedang berbaring telentang di dalam kamarnya yang gelap. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pelan yang berirama di kaca jendela kamarnya. Tok tok tok. Anwar tersentak kaget, kemudian bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan mendekati jendela dan membuka tirai kain penutupnya secara perlahan. Di luar sana berdiri Aroh yang sedang memeluk tubuhnya sendiri karena kedinginan. Dia hanya memakai kain sarung dan baju tidur yang tipis. Wajahnya terlihat cemas, namun sorot matanya memancarkan kerinduan dan obsesi yang mendalam akibat pengaruh pelet. Anwar tersenyum puas di dalam hati. Ia membuka slot kunci jendela kayu tersebut. Anwar, buka pintunya. Saya nggak bisa tidur. Pikiran saya terus mikirin kamu semalaman, bisik Aroh dengan suara lirih dari balik jendela kayu. Anwar mengangguk, lalu menyuruh Aroh berjalan memutar menuju pintu belakang rumah panggungnya agar tidak membangunkan ibunya yang tidur di kamar depan. Dan di malam itulah perselingkuhan dan hubungan gelap antara Anwar dan istri tetangganya itu resmi dimulai. Terkadang Anwar yang datang ke rumah Aroh saat malam, begitupun sebaliknya. Bulan-bulan berikutnya berjalan dengan penuh kepalsuan. Hubungan gelap antara Anwar dan Aroh terus berlanjut tanpa diketahui oleh warga desa maupun ibu Anwar yang sering tidur awal karena sakit-sakitan. Setiap malam, setelah memastikan suasana aman, Aroh akan menyelinap ke gubuk atau area belakang rumah panggung Anwar. Karena ilmu pelet legit pamungkas membuat Aroh benar-benar kehilangan harga diri, dia menyerahkan tabungan uang belanja dari suaminya, membelikan Anwar baju-baju baru, hingga memasakkan makanan enak setiap harinya. Sementara itu, Anwar semakin jumawa. Ia tidak lagi merasa sebagai penggembala kerbau yang dihina. Di dalam pikirannya, ia adalah laki-laki paling hebat di desa Cikuray karena berhasil menundukkan istri orang yang cantik yang dulunya sangat angkuh. Namun, sesuatu yang tidak mereka rencanakan akhirnya terjadi. Memasuki bulan keempat perselingkuhan, Aroh menyadari bahwa ia sudah telat datang bulan selama beberapa minggu. Perutnya mulai mual-mual di pagi hari dan tubuhnya sering lemas. Ya, Aroh hamil. Kepanikan mulai melanda Aroh, namun Anwar menanggapi hal itu dengan santai. Tenang saja, sebentar lagi kan Kang Maman pulang. Bilang aja itu anaknya, kata Anwar acuh tak acuh saat mereka bertemu diam-diam di kamar rumah Aroh. 1 bulan kemudian,
Kang Maman benar-benar pulang mendadak dari Makassar. Dia ingin memberikan kejutan pada istrinya setelah 11 bulan merantau sebagai kuli bangunan. Maman berjalan kaki dari pangkalan ojek menuju rumahnya dengan membawa tas besar berisi oleh-oleh dan uang hasil keringatnya. Namun, kejutan itu justru berbalik menimpa dirinya. Malam pertama kepulangannya, saat Aro sedang mengganti pakaian di kamar, Maman melihat perubahan pada tubuh istrinya. Perut Aro tak lagi rata, melainkan sudah sedikit membuncit keras. Sebagai laki-laki dewasa, Maman tahu itu adalah tanda kehamilan yang sudah berjalan sekitar 3 atau 4 bulan. Maman terdiam di tepi ranjang. Dia menghitung waktu dengan cermat. Sudah 11 bulan dia tidak menginjakan kaki di desa Cikuray. Tidak mungkin janin itu adalah darah dagingnya. Aroh, Akang lihat perut kamu seperti wanita yang lagi hamil, tanya Kang Maman dengan nada sedikit tinggi. Aro seketika terdiam. Dia mencoba mencari kata-kata yang tepat agar suaminya tidak semakin curiga. Mungkin itu cuma perasaan Akang aja. Aro baik-baik aja kok Kang, jawab Aro lembut, mencoba menenangkan suaminya. Namun Kang Maman yang melihat gerak-gerik Aro yang tak biasa malah semakin curiga. Saat tengah malam, ketika Aro sedang tidur, Kang Maman pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan alangkah terkejutnya Kang Maman saat dia mendapati ada pakaian laki-laki yang bukan miliknya lengkap dengan celana dalam ditumpukan bawah pakaian kotor. Seketika itu juga darah Maman mendidih. Dia berjalan ke arah kamar dan langsung mencengkram lengan Aro yang sedang tidur dengan sangat kuat hingga istrinya itu memekik kesakitan. Apa ini? Tanya Maman dengan nada tinggi sembari menunjukkan pakaian di genggamannya. Arohnya terdiam. Dia tak bisa mengelak lagi. Jadi benar ya dugaanku. Dasar wanita lacur. Anak siapa ini Aro? Bentak Maman dengan suara bergetar menahan marah. Aro pucat pasi, lidahnya keluh. Pengaruh pelet dari Anwar membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dia hanya bisa menangis dan menggelengkan kepala. Jawab, bentak Maman lagi. Aro tetap diam dan menangis. Ia benar-benar mengunci rapat mulutnya. Melihat itu, kemarahan Maman memuncak. Dia menarik rambut Aro, menyeretnya keluar dari kamar hingga ke halaman depan rumah mereka. Suara jeritan Aro memecah kesunyian malam desa Cikuray. Beberapa tetangga terdekat, termasuk Ujang yang sedang meronda, segera berlari mendekat ke sumber keributan. Maman melemparkan pakaian yang digenggamnya ke arah Aro. Di bawah sorot lampu senter warga yang berkerumun, Maman menunjuk perut istrinya dengan jari bergetar. Dasar awewe teboga kaira, ditinggalkan neangan duit kala salingkuh. Inisiati Imaing. Warga desa berbisik-bisik menatap Aro dengan pandangan mencemooh. Malam itu juga Maman menjatuhkan talak secara sah di hadapan para warga. Tanpa menunggu pagi, Maman yang merasa sangat rina langsung mengemas kembali barang-barangnya, berjalan menembus kegelapan malam menuju jalan raya untuk kembali ke perantauan. Aro yang menangis terseduh-seduh memungut pakaiannya yang berserakan di tanah. Dengan tubuh gemetar dan rasa malu yang teramat sangat, ia berjalan kaki menuju rumah reot peninggalan orang tuanya di pinggiran desa. Dia tahu ia tidak bisa kembali ke rumah Maman. Dalam perjalanan yang menyesalkan malam itu, dalam pikiran Aro, satu-satunya harapan hidupnya saat ini adalah Anwar, ayah dari bayi yang ada di dalam kandungannya. Pagi itu, Anwar sedang duduk di balai-balai kandang kerbau sambil menghisap rokok. Tiba-tiba saja Aro datang dengan penampilan berantakan. Aro langsung berlutut di bawah kaki Anwar, menangis histeris sambil memegangi lutut lelaki itu. Anwar, Kang Maman sudah tahu?
Aku diusir, lalu diceraikan di depan orang-orang. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong aku, War, nikahi aku. Kasihan anak di dalam kandungan ini. Ratap Aro memohon. Anwar menatap perempuan di bawahnya itu dengan pandangan dingin. Tidak ada lagi rasa suka atau kasihan di mata Anwar. Aroh sekarang hanyalah seorang janda hamil yang akan menjadi beban hidupnya yang miskin. Terlebih lagi, kesombongan Anwar sudah berada di puncak. Jika dia bisa menaklukkan Aroh, maka ia juga pasti bisa mendapatkan gadis perawan manapun di desa ini, termasuk Neneng. Anwar menarik kakinya dengan kasar hingga pegangan tangan Aroh terlepas. Dia berdiri menatap Aroh dari atas dengan senyuman merendahkan. Menikahi kamu? Kamu pikir saya bodoh? Kata Anwar sinis. Pekerjaan saya mah cuma ngangon kebo. Upahnya pas-pasan. Untuk apa saya nikahin janda miskin kayak kamu yang hanya akan membuat saya ditertawakan orang satu desa? Aroh mendongak, matanya terbelalak tidak percaya. Tapi ini anak kamu, War. Anwar tertawa keras, suara tawanya terdengar kejam. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Pergi dari sini. Jangan pernah datang lagi ke rumah atau kubuku. Anwar berbalik, berjalan pergi meninggalkan Aroh yang menangis. Aroh ditinggalkan seorang diri di atas tanah. Tangisannya perlahan berhenti. Rasa sedih dan putus asa di dadanya mendadak menguap, tergantikan oleh rasa benci yang teramat sangat. Seluruh kesadaran Aroh kembali sepenuhnya, seolah pengaruh pelet leget pamungkas luntur oleh rasa sakit hati yang teramat dalam. Aroh berdiri perlahan, matanya menatap tajam ke arah Anwar. Wajahnya menggelap, rangnya mengeras hingga giginya berbunyi. Dia mengangkat jari telunjuknya, mengarahkannya tepat ke arah Anwar. Sialah laki jahanam, War. Rasakan wawalas aing. Moal salamet hirup sia getih dibayar getih. Kutuk Aroh dengan suara mendesis penuh dendam. Aroh membalikkan badan, bukannya berjalan menuju pemukiman warga desa. Dia justru melangkah lurus menuju arah hutan di lereng gunung yang terkenal angker dan menjadi tempat tinggal seorang dukun di desa itu. 3 hari berlalu setelah malam pengusiran Aroh. Kehidupan di desa Cikuray berjalan seperti biasa. Anwar tetap bangun pagi, menimba air untuk ibunya, lalu pergi mengembala 6 ekor kerbau milik Palura ke padang rumput. Dia merasa posisinya sudah aman. Di kepalanya, ia sudah menyusun rencana untuk mengincar Neneng, anak Haji Sobari, sebagai korban selanjutnya dari ilmu leget pamungkas. Anwar merasa tidak terkalahkan. Malam itu, hujan turun sangat lebat mengguyur desa. Suara petir sesekali terdengar menggelegar. Di dalam rumah panggung kayu, Ibu Anwar sudah tidur terlelap di kamar depan karena badannya agak demam. Anwar sendiri berbaring telentang di kamarnya yang gelap, hanya diterangi seberkas cahaya dari lampu minyak tanah yang dipasang di dinding luar. Tepat pukul 12 malam, Anwar mendadak terbangun. Dia merasakan hawa yang sangat panas mengalir di punggungnya. Rasa panas itu bergerak cepat menuju perut. Anwar duduk di atas tikar pandanya. Ia memegangi perutnya. Perut yang tadinya rata itu tiba-tiba mengeras seperti batu. Dalam hitungan menit, perut Anwar membengkak dan membesar perlahan-lahan. Rasa sakit yang luar biasa, seperti ditusuk puluhan jarum dari dalam, membuat Anwar spontan melengkungkan tubuhnya. Anwar terbatuk keras. Dia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Cairan hangat mengalir dari sela-sela jarinya saat ia menjatuhkan tangan dan melihatnya di bawah cahaya temaram. Cairan itu berwarna merah, bercampur cairan hitam pekat dan berbau sangat amis. Batuk Anwar semakin parah. Ia jatuh tengkurap di lantai papan kayu dan muntah. Dari dalam kerongkongannya keluar gumpalan darah hitam bersama untayan rambut basah yang sangat panjang.
Anwar mencengkram rambut itu dan menariknya keluar dari mulut dengan gemetar. Kerongkongannya terasa robek. Tidak lama kemudian, ia muntah lagi. Kali ini pecahan beling kaca berukuran kecil keluar bersama darah menyayat dinding mulutnya. Merasakan hal yang aneh itu, Anwar berpikir bahwa ada orang yang sudah menyantetnya. "Aroh, ini pasti ulah si Aroh," bisik Anwar dengan suara parau yang tersendat. Darah segar menetes dari sudut bibirnya. Anwar teringat sumpah serapah Aroh 3 hari lalu sebelum perempuan itu berjalan ke arah hutan. Anwar yakin 100% bahwa Aroh telah melakukan ini untuk membalas dendam kepadanya. Suhu tubuh Anwar berubah drastis. Badannya menggigil kedinginan, tetapi kulitnya terasa seperti dibakar api. Bercak-bercak merah berair bermunculan di lengan dan kakinya. Bercak itu pecah, mengeluarkan nanah bercampur darah yang menimbulkan bau busuk di dalam kamar. Perut Anwar kini sudah membesar penuh, persis seperti perut perempuan yang sedang hamil tua. Anwar mencoba merapal mantra legit pamungkas pemberian Ama Anik untuk menolak serangan itu, tetapi lidahnya mendadak kaku dan keluh. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya selain rangan kesakitan. Anwar tahu badannya tidak akan kuat bertahan sampai pagi. Rasa sakit di perut dan seluruh tubuhnya sudah tidak tertahankan lagi. Jika ia tetap diam, maka dia akan mati malam ini. Satu-satunya cara untuk selamat adalah mendatangi pengirim santet itu dan meminta maaf agar kutukannya dicabut. Ya, Anwar harus menemui Aroh. Dengan sisa tenaga yang ada, Anwar merangkak keluar dari rumah. Dia melewati ruang tengah dengan sangat perlahan agar tidak membangunkan ibunya yang sedang sakit. Anwar membuka pintu belakang, lalu menuruni tangga rumah panggung. Hujan lebat langsung membasahi tubuhnya yang kurus dengan perut yang membuncit. Anwar berjalan dengan susah payah, memegangi perutnya yang keras dan terus-menerus memuntahkan darah hitam sepanjang jalan setapak. Targetnya adalah rumah lama Aroh yang berada agak dekat dengan pinggiran sawah. 1 jam merangkak dalam kesakitan, Anwar akhirnya sampai di halaman rumah Aroh. Rumah itu tampak gelap gulita. Pintu depannya tertutup tetapi tidak dikunci rapat. Anwar mengumpulkan sisa tenaganya, mendorong pintu kayu itu hingga terbuka, lalu terkapar di lantai ruang tamu. "Aroh, maafkan aku Aroh. Tolong cabut santet ini. Aku janji akan nikahin kamu," teriak Anwar dengan suara serak yang memelas. Dia menangis. Suasana di dalam rumah sangat sunyi, hanya terdengar suara hantaman angin dan hujan di luar. Tiba-tiba dari arah dapur yang gelap terdengar suara langkah kaki yang tenang memakai sandal karet. Seseorang berjalan mendekati Anwar. Kilat menyambar di luar rumah. Cahaya kilat itu masuk melalui celah jendela, menerangi ruangan selama beberapa detik. Anwar melebarkan matanya yang cekung, jantungnya berdegup kencang karena terkejut. Sosok yang berdiri di depannya bukanlah Aroh. Lelaki itu mengenakan jaket tebal dan sedang memegang sebatang rokok kretek yang menyala merah. Lelaki itu adalah Kang Maman, mantan suami Aroh. Maman menatap Anwar yang terkapar tak berdaya di lantai dengan pandangan yang sangat dingin tanpa emosi. Dia menghisap rokok dalam-dalam lalu mengembuskan asapnya ke bawah. "Neangan salah siawar, neangan Aroh?" tanya Maman dengan nada suara yang sangat datar dan tenang. Anwar gemetar ketakutan, pikirannya bingung. "Kang Maman, kenapa ada di sini? Di mana Arohnya, Kang? Tolong suruh dihentikan santet ini," mohon Anwar sambil memuntahkan kembali darah hitam pekat berbau amis. Maman melangkah maju lalu berjongkok di depan wajah Anwar.
Aroh tidak menyantet kamu, Anwar, kata Maman pelan. Aroh, sudah aku kirim ke rumah kakaknya di kota, dan sekarang dia sedang terbaring di rumah sakit. Anwar terbelalak. Jika Aroh sakit, lalu siapa orang yang mengirimkan penyakit mengerikan ini ke tubuhnya? Kamu pikir setelah menceraikan Aroh, aku langsung pulang ke kota? Aku tidak sebodoh itu. Aku tinggal di kampung sebelah selama 3 hari untuk menyelidiki siapa laki-laki yang sudah berani merusak rumah tanggaku. Dan beberapa warga pernah melihat Aroh sering membawakan makanan untuk kamu ke padang rumput. Maman berdiri membuang puntung rokoknya tepat ke atas dada Anwar. Aku tidak kembali ke Jakarta. Aku pergi ke daerah pesisir selatan Banten. Aku membawa semua tabunganku selama bekerja dan membayar mahal seseorang di sana. Aku minta agar laki-laki yang sudah menghamili istriku dihukum dengan cara yang sama. Perut kamu harus membesar dan pecah karena menampung dosa-dosa kamu, ucap Maman dengan riang mengeras. Anwar menangis. Seluruh rahasianya telah terbongkar. Ternyata dugaan dan kecurigaannya ini salah total. Pengirim santet itu bukanlah Aroh yang penuh kebencian, melainkan Kang Maman yang sakit hati karena telah dihianati. Kang, tolong atuh Kang. Ampun Kang. Cabut Kang, ratap Anwar. Perut Anwar yang membuncit kini mulai bergerak-gerak kasar dari dalam, seolah ada sesuatu yang mendesak ingin keluar merobek kulitnya. Maman tidak memperdulikan rintihan Anwar. Dia berbalik melangkah keluar dari rumah itu tanpa rasa iba sedikit pun. Sebelum menutup pintu, Maman menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. "Pai si anjing," ucap Maman dingin. Maman menutup pintu kayu rapat-rapat, lalu memasang pasak kayu besar untuk menguncinya, membiarkan Anwar terjebak dalam kegelapan. Keesokan harinya, hujan telah reda. Matahari pagi menyinari desa Cikura yang masih basah. Ujang dan 2 orang pemuda berjalan melewati rumah lama Aroh untuk pergi ke sawah. Langkah kaki mereka mendadak terhenti karena mencium bau busuk yang sangat menyengat berasal dari rumah tersebut. Ujang mendekati pintu rumah, melihat pasak kayu yang mengunci dari luar. Karena curiga, Ujang membuka pasak tersebut dan mendorong pintu. Begitu pintu terbuka, Ujang dan teman-temannya langsung mundur, kemudian muntah di halaman. Di tengah ruangan, mayat Anwar tergeletak dengan kondisi mengerikan. Kejadian itu langsung menggemparkan seluruh desa Cikuray. Kepala desa dan puluhan warga berkerumun di halaman rumah. Ibu Anwar yang datang sambil dipapa warga langsung jatuh pingsan melihat kondisi tragis anak laki-lakinya. Ama Anik juga datang setelah mendapati kabar kejadian itu. "Ini murni urusan gaib. Ini santet tingkat tinggi," kata Ma Anik sambil memegang jenazah Anwar. Mereka langsung membungkus jenazah itu menggunakan beberapa lapis tikar pandan, membawanya pulang ke rumah Anwar untuk dimandikan, lalu memakamkannya siang itu juga di kuburan desa jauh dari makam warga lainnya. Proses pemakaman berjalan sangat cepat tanpa banyak doa yang dipanjatkan. Setelah semua selesai, Ama Anik berdiri di samping makam Anwar. Dia bergumam, "Sudah Ama bilang, pelet itu sangat kuat dan godaannya tidak main-main. Kamu hanya perlu mencoba ilmu itu pada wanita yang bersuami, hanya sekedar mendapat perhatian. Setelah itu, kau harus datang kepada Ama untuk menutupnya. Tapi kamu malah terlena menikmati godaan setan sampai menghamili wanita yang tidak seharusnya dan tidak bertanggung jawab. Bahkan sudah Ama peringatkan bahwa ilmu ini hanya untuk wanita yang ingin kamu nikahi. Semoga saja dosa-dosamu diampuni oleh Yang Maha Kuasa." 1 tahun berlalu. Setelah kejadian itu, Kang Maman tidak pernah terlihat lagi di desa Cikuray. Warga desa mengira Kang Maman menetap selamanya di kota karena terpukul oleh perselingkuhan Aroh.
Tidak ada satupun warga yang tahu atau curiga bahwa Mamanlah otak di balik kematian Anwar yang mengerikan. Dan untuk Aroh, kehidupannya kembali normal. Meski luka batin yang ia alami masih sangat membekas, tujuannya kini hanya satu, membesarkan anak yang sudah dilahirkannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Wakemot. Waduh, waduh, Anwar. Di awal udah seneng ya ngeliat Anwar ya, seorang pemuda baik. Dia ya di balik segala kekurangan manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya teman-teman ya. Dia tapi tetap menjalankan perannya sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tua tuh. Dia menggembala kerbau untuk merawat dan juga sekaligus merawat ibunya yang sakit. Nah, di sini udah bagus. Bahkan dia suka menolong ya, tapi ketika dia dapat satu hantaman dari seseorang bernama Neneng, anak kembang desa, anaknya Haji Sobari, berubah, runtuh semua itu langsung berubah jadi jahat. Dia datang belajar ilmu pelet, niatnya pengen melet Neneng nih. Nah di sini nih sama Anik nggak ngomong secara tuntas, jadi setelah semua selesai dia harus ngetes tuh sama istri orang. Nah maksudnya di sini ngetes doang, setelah ngetes dia harus balik lagi ke sama Anik, terus sama Anik nanti ditutup lagi, ditarik lagi peletnya, jadi biar nggak keterusan. Tapi di sini justru Anwar terbuai dengan Aroh yang ya, dalam kisahnya tadi cantik dan sintal. Dia akhirnya terbuai, dia akhirnya melakukan hubungan terlarang itu sampai dengan Aroh hamil. Dan bahkan ketika Aroh meminta tanggung jawab pada Anwar, Anwar nggak mau karena ya tujuan utama dia kan Neneng tuh, anaknya Haji Sobari si kembang desa. Wah, ini saya pikir tadinya Aroh loh yang nyantet si Anwar ya, tapi bener-bener gak diduga ternyata itu pelakunya adalah Kang Maman yang mana disakit hati atas perlakuan itu. Ya iyalah, cowok mana sih, suami mana sih yang gak sakit hati melihat istrinya dihamili sama orang lain. Wah ini keren banget kisahnya teman-teman. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari kisah barusan ya. Dan menurut saya sih jelas lah kayak Anwar ini harus butuh pengendalian diri. Dan orang-orang seperti Neneng, banyak nih cewek-cewek cantik ya, jangan terlalu frontal ya. Apabila dia gak suka sama cowok itu jangan terlalu frontal menunjukkan kekesalannya atau ketidaksukaannya di depan cowok, karena ini akan berakibat fatal. Dan juga buat Kang Maman ya mungkin ya jangan terlalu lama deh ninggalin istri, apalagi sampai 1 tahun lamanya tuh. Jadi ya kalau memang masih Jakarta Lebak kan bisa lah entah 2 bulan 3 bulan sekali pulang ya, karena ini yang pernah saya dengar begitu teman-teman. Jadi kalau sampai 4 bulan ke atas ya aduh itu nggak kuat cewek juga ya. Jadi kalau bisa kalau selama jaraknya deket ya, kan banyak juga teman-teman yang kerja di luar negeri atau apa nggak mungkin. Tapi kalau selama jaraknya deket kayak Kang Maman di Jakarta ke apa namanya ke Lebak kan deket, balik aja nggak usah inilah ya. Di Jakarta Lebak itu paling berapa jam sih ya. Jadi mungkin itu hikmah baik yang bisa kita ambil dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Wakemot atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman semua terhibur. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya jangan lupa diklik juga ya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.